Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dulur Rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, semakin semangat kita malam ini sudah memasuki malam yang ketujuh bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya semakin mendekati dan menghitung jam kita untuk menuju puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi saya bahas pada waktu asar tentang arti Musdalifah, bahwa di Musdalifah kita ada persiapan. Ibarat mau berperang, ibarat ingin mendapatkan cinta, arti Mina, maka kita harus punya persiapan yang matang. Maka persiapan yang disiapkan di Mina itu adalah dengan kita membawa atau memungut dan menyiapkan bebatuan sebagai alat senjata kita melawan musuh abadi manusia. Siapa musuh abadi manusia? Musuh abadi manusia adalah setan. Setan inilah yang menjadi simbol daripada pelontaran saat kita nanti melontar, apakah melontar jamrah akabah ataupun melontar pada hari-hari tasyrik tanggal 10, 11, 12 dan 13 itu. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan, innasyaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh karena itu, jadikanlah ia musuh bebuyutanmu, musuh yang benar-benar musuh kalian. Ketahuilah bahwa yang menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga itu adalah perbuatan dan tingkah laku setan. Karena itu kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam hendaklah berupaya semaksimal mungkin agar kita jangan sampai terlena dan mau ditundukkan oleh setan laknatullah. Ketika kita melontar, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan malam ini kita sudah menghafal semua. Insya Allah kalau yang rajin manasik bisa merenda sudah hafal semua ya. Apalagi doanya kalau kita melontar. Alhamdulillah pada ngomong Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, Allah yang maha besar, rajman lisyayatin, sebagai rajam dan hukuman kepada syaitan. Nah, para ulama mengajarkan bahwa sekarang pelontaran kita itu hanya simbol melempar setan, karena di situ adalah tiang yang kita lempar. Tapi hakikatnya yang seharusnya kita lemparkan, yang kita buang jauh-jauh adalah sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Apa sifat setan yang ada dalam diri kita? Banyak ya, mulai dari hasad ya, dengki, ujub, ria, kemudian pelit, rakus, tamak, dan semua sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela dalam diri kita. Itulah yang kita niatkan, kita lemparkan jauh-jauh dalam diri kita, sehingga insya Allah ketika kita pulang ke tanah air, dalam diri kita yang menonjol dan yang ada adalah sifat-sifat mahmudah, kebalikan daripada sifat-sifat setan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bahasa Arab kata setan itu diambil dari kata syaitan. Menurut Imam Al-Qurtubi,
dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika mendefinisikan apa itu setan, kata beliau bahwa definisi setan itu adalah kullu ma ba'uda anil haq, yaitu semua yang statusnya, sifatnya jauh dari nilai-nilai kebenaran. Jadi setan sesungguhnya dalam definisi ini adalah sifat. Saya ulangi, apa itu arti setan? Semua yang status dan sifatnya jauh dari kebenaran. Jadi apapun perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah setan. Contoh, mencuri. Mencuri itu kebenaran atau tidak, Bapak-bapak? Tidak. Kalau bukan kebenaran, berarti dia adalah sifat. Jadi kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi, segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya diri kita sudah dikuasai oleh syaitan. Berbohong, Bapak Ibu, itu benar atau salah? Salah. Berarti kalau orang yang suka berbohong, sesungguhnya itu adalah sifat setan. Kalau sifat setan harus dijauhi. Menipu. Menipu apakah baik atau tidak? Kalau tidak baik berarti itu adalah sifat setan. Mengambil hak orang lain, apakah itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Alhamdulillah, kalau tahu aja baik atau tidak. Berarti kalau mengambil hak orang lain itu adalah perbuatan. Hati-hati, saya sindir orang-orang yang di sana itu. Orang-orang di luar PT Al-Rahla di sini ya, yang suka mengambil hak orang lain. Terutama kalau antri makan ya. Ya, kalau mengambil lebih haknya orang lain itu sifatnya, nah, insya Allah tidak ada di sini. Karena orang baik-baik semua. Insya Allah malaikat semua di sini. Kita buktikan nanti tidak ada yang mengambil lagi haknya orang lain. Mudah-mudahan tidak, bukan tinggal kuahnya yang didapat yang terakhir. Setan adalah musuh bebuyutan kita, dan dia akan selalu mengintai bagaimanapun cara kita. Jadi musuh utama manusia itu, Bapak Ibu, ada dua. Ada jenis setan dan ada nafsu. Bagaimana membedakan godaannya setan dan godaan nafsu? Jadi gampang banget membedakan itu. Kalau itu godaan yang berasal dari setan dan itu godaan dari nafsu, sederhana untuk membedakan. Kita lihat anak-anak. Ada anak kita kecil, kita bawa ke mall. Ketika anak itu mau mainan sesuatu, dia suka sesuatu, pokoknya anak itu biasanya tidak mau diganti yang lain, harus yang itu, dan tidak boleh tidak. Itu namanya setan atau nafsu? Nafsu. Tapi kalau setan dah, kalau dia tidak berhasil mendapatkan dulu yang pertama, dia akan cari cara yang lain. Apakah dari samping, dari kanan, dari belakang, dan depan, atau dia mundur untuk mencari strategi baru bagaimana bisa menaklukkan kita. Jadi setan lebih berbahaya. Kalau nafsu bisa diantisipasi. Dalam Al-Quran, ketika iblis sebagai presidennya setan telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka minal mal'unin, dalam Al-Quran, kamu akan menjadi orang yang terlaknat sampai hari kemudian. Apa yang terjadi? Dia minta, ya Allah, tangguhkan umur saya, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Allah mengabulkan. Lalu kemudian diminta lagi, tsumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian saya izinkan, saya akan menggoda manusia dari penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Wa qalilun min ibadika syakur, wa qalilun min ibadika syakur. Sedikit sekali hambamu yang mau bersyukur.
Nah ini menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Setan akan selalu mengintai kita. Kalau tidak dari depan, dari belakang. Kalau tidak dari kanan, dari kiri. Segala macam tipu muslihat akan dilakukan supaya manusia itu terjerumus, supaya manusia itu bisa membersamainya nanti di neraka. Nah, ajaran haji inilah mengajarkan kita bagaimana kita melawan dan memusuhi setan itu. Nanti bapak-bapak ibu-ibu akan lihat di Mina nanti, berdasarkan pengamatan kami selama ini setiap berangkat haji, biasanya itu akan muncul sendiri sifat-sifat asli setan kita. Betul lah. Mungkin karena faktor, kalau psikologinya karena kita sudah panas, ada informasi tuh perkiraan nanti di Arafah Mina sampai 48 derajat. Ini sudah faktor itu. Ya. Kemudian ada faktor lain. Tenda itu bisa panas, bisa tidak. Belum lagi kalau antri. Kalau di sini sekarang Bapak Ibu masih enteng antri, enak makan. Di sana bufetnya itu di luar tenda. Di siang hari pada antri sudah nanti di situ. Ya. Belum lagi ada jamaah ibu-ibu yang bukan arehla itu di luar sana itu, kalau orang sudah antri tidak mau tahu orang sudah antri, tiba-tiba niku maaf sebentar ya, oh langsung ambil orang, hak orang. Di Mina terkadang muncul sifat setan, sifat aslinya orang. Sampai kami bilang, ya mungkin setannya ngamuk, ya, karena dilempari jutaan orang. Dan Bapak Ibu perlu tahu, setannya yang ada di sini itu, kalau di Indonesia mungkin setannya masih kopral-kopral. Kalau setannya di sini jenderal semua. Makanya godaannya juga sungguh luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Ya. Perjalanan kami melaksanakan ibadah haji, ada sesama jemaah haji sampai adu jotos di Mina. Ada selama perjalanan haji, ada jemaah haji sampai hampir menusuk teman jemaah hajinya. Ya, mudah-mudahan di kita tidak ada. Itu di luar arehla yang seperti itu. Ada yang di Mina sampai suami istri pun bertamparan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Itu tadi kenapa ngamuk setannya dilempari. Karena ketika dia melontar hanya sekedar ritual melontar, tapi tidak didasari dengan pemahaman dan dibawa ke dalam hati bahwa sesungguhnya yang kita lempar itu adalah sifat-sifat setan kita yang harus dibuang jauh-jauh, termasuk mengendalikan kemampuan amarah kita. Nah, Bapak Ibu, karena setan selalu mengintai dengan beragam cara dan dari semua penjuru, maka bagaimana caranya untuk menanggulangi setan itu? Para ulama mengajarkan kita. Dari 4 yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, arah dari mana datangnya setan, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 sisi yang setan tidak menyebutkan dirinya akan masuk di situ. Pertama, dari arah bawah, dan yang kedua arah atas. Nah, itu kuncinya kalau kita mau menghadapi godaan setan. Apa arah bawah? Perbanyaklah bersujud. Dengan sujud, dengan banyak salat kita, insya Allah setan tidak akan bisa mengganggu kita. Asal sujudnya yang benar. Termasuk cara sujud yang benar. Ketika kita sujud itu, seluruh anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh kita itu wajib sujud. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki. Tidak boleh sampai, kata Rasulullah SAW, jangan kamu sujud seperti singa, sampai siku juga ikut begini, jadi harus diangkat naik. Terus perbedaannya, kalau laki-laki posisi tangan begini menghadap ke depan, agak terbuka. Kalau perempuan dijepit sedikit ke dalam. Itu kaifiatnya dalam fikih ketika kita bersujud. Jadi dengan memperbanyak bersujud, dengan memperbanyak sholat, itu adalah tips supaya kita bisa melawan godaan syaitan.
Kalau merasa diganggu oleh setan, segera ambil air wudhu, ajaran Rasulullah, baru kemudian ambil salat. Salat apa saja? Yang paling tidak ada waktunya salat itu ada disebut dengan salat sunat mutlak. Jadi kalau salat sunat mutlak itu tidak ada terikat oleh waktu, kapan saja. Kalau duha misalnya kan hanya terikat waktu pagi. Kalau tahajud misalnya terikat malam. Kalau mutlak ya malam, ya pagi, ya siang, ya sore, semua boleh dilakukan. Yang kedua, cara melawan godaan setan. Kalau tidak dengan sujud, ke atas. Apa cara ke atas? Berdoa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari gangguan godaan setan. Karena doa, ad-du'a'u silahul mu'min, kata Rasulullah. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena Allah akan marah kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Berdoa saja. Yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Kalau sampai sekarang kita tidak merasa tidak diijabah oleh Allah doa-doanya, maka dua kemungkinan jawabannya. Satu, Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberi apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Misal, kita meminta berdoa diberikan jabatan yang tinggi, tapi justru Allah tidak memberikan jabatan itu. Allah malah memberikan dengan keluarga yang sehat, anak-anak yang saleh-salehah. Karena Allah mengetahui bahwa itu yang kita lebih butuhkan daripada sekedar jabatan. Yang kedua, Allah pasti mengijabah. Kalau tidak dijabah saat ini, Allah akan memberikannya nanti di surga. Itu cara kita memahami bahwa doa kita akan diterima. Dan yang ketiga, Allah mengijabah dengan memberikan spontan apa saja yang kita minta. Tapi caranya gimana? Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku memohon kepada saya, ketahuilah saya sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabah semua doa-doa yang dilantunkan oleh hamba. Nah, janjinya Allah. Nah, ternyata apa syaratnya menurut ayat ini? Kalau mau doa kita langsung spontan diijabah oleh Allah, salah satunya harus kita jadikan diri kita dulu sebagai abdun. Redaksi ayat mengatakan wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku, abdun saya meminta kepada saya. Jadi kalau belum merasa hamba, jangan harap doa-doanya segera dikabulkan oleh Allah. Kalau masih melakukan perbuatan kemaksiatan, jangan berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh pasti dikabulkan, tapi mungkin dipending atau diberikan yang lain. Kalau mau langsung spontan, jadilah dulu sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kata kunci. Nah, di tempat inilah, apalagi kita berada sekarang di 10 pertama bulan Zulhijjah, doa-doa diijabah oleh Allah. Apalagi kita besok masuk ke sana, ke Mina, Masy'aril Haram namanya, Musdalifah Mina, dan terutama di Arafah. Arafah itu identik dengan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang sudah berada di Arafah, keluar dari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadillah. Maka siapkan bapak-bapak doa-doa terbaik apa yang kita punya, lantunkan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Arafah itu adalah identik dengan hari doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis setan pun akan menjauh dari kita. Mudah-mudahan kita semua selalu terhindar daripada godaan setan, sehingga kita akan selalu istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anta syafi ishbina wa afina wa afu anna. Allahumma anta syafi ishbina wa afina wa afu anna. Allahumma anta syafi ishbina wa afina wa afu anna. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizul ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.